Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas kembali tentang materi PKN tentang NKRI. Pengertian NKRI. Negara yang terbentuk Republik, UUD. Yang pertama, semangat kebangsaan dari jiwa angkatan 45. Semangat kebangsaan untuk bangsa menjadi warga negara Indonesia. Semangat kebangsaan untuk mempertapakan dan mengisi kemerdekaan. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal ini merupakan salah satu landasan konstitusional yang mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara di Indonesia. Fungsi NKRI, fungsi reguler. Negara sebagai negara politik, yaitu memeliharakan ketenangan dan kestabilan, serta pertahankan dan kemerdekaan. Fungsi agent of government, sebagai lembaga yang mendukung pembangunan nasional dengan pengetahuan sumber daya dana. Patriotisme dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk, yaitu di sekolah, mengikuti upacara bendera dan amanat, memahami makna lagu perjuangan dan daerah. Yang kedua, di masyarakat, ikut gotong royong menjaga keamanan dan keterlibatan, menaati norma dan aturan. Dalam kegiatan demokrasi seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjaga kelestarian budaya, dan tidak mempromosikan budaya asing, menjunjung makna para pahlawan, mengunjungi museum. Ciri-ciri patriotisme: cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, pantang menyerah, memiliki jiwa kepahlawanan. Yang kedua, contoh patriotisme. Bangsa sebagai bangsa Indonesia, misalnya dengan bangsa menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan baik. Yang nomor 2, nasionalisme. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Yang pertama, berkomitmen untuk menjaga demi kemakmuran bangsa. Taat dan patuh terhadap kebijakan dan hukum bangsa. Contoh nasionalisme: menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, memenuhi dan menepati hukum negara, melestarikan budaya Indonesia, tersedia mempertahankan dan memajukan negara. Yang ketiga, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat 44 dan melaksanakannya. Yang pertama, Servitnita atau Italia. Menurut konstitusi Italia, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan ini dijalankan dalam membentuk dan batas-batasan yang diterapkan oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Supremamus Latin. Artinya kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kedaulatan yang terletak di bawah kekuasaan negara lain. Daulat atau Arab, sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara atau kesatuan politik yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Yang selanjutnya, sovereignty atau Inggris, merupakan ciri hakiki dari sebuah negara yang memiliki kedaulatan di sebuah negara yang berdaulat atau sovereign. Menurut John Bodim, yaitu dengan memposisikan kedaulatan dengan negara, sehingga kedaulatan merupakan atribut negara. Menurut J.W. Gardner, kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan segala bentuk dan hakikat unsur konten berdasarkan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.